senior manager, general manager. Itu berbeda memang. Kalau general manager itu adalah orang yang harusnya serba tahu. Dia serba tahu. Nah, untuk bisa serba tahu ini berarti experience, ya, pengalaman bekerja itu akan menentukan seseorang itu menjadi serba tahu atau tidak. Nah, serba tahu ini salah satu di antaranya kalau kita dari general manager, ya, kita harus tahu tuh laporan yang salah, laporan yang palsu, laporan yang mengada-ngada. Karena general manager ini kan fungsinya pertama strategis, ya. Jadi dia menyusun strategi bagaimana perusahaan itu bisa maju atau perusahaan itu bisa kolaps, ya. Nah, strategi ini tidak hanya mengatur ekonomi, tidak hanya mengatur benefit, ya, kepada perusahaan atau organisasi, tapi juga melihat what is the politik pada saat itu. Ya, kita ambil contoh misalnya kemarin, ya, soal minyak goreng. Nah, minyak goreng ini kan, ya, minyak goreng ini kan rame, ya, sampai ada ibu-ibu yang mati ngantri begitu gitu, ya. Terus dikeluarkanlah, ya, subsidi minyak goreng, ya. Begitu dikeluarkan subsidi minyak goreng itu langsung hilang, ya, dari pasaran. Subsidi dicabut, minyak gorengnya keluar. So what's wrong, ya, gitu kan. Di sini ada permainan apa? Permainan ekonomi dan politik. Padahal ada yang bilang gini, ya, daripada minyaknya yang disubsidi, mendingan duitnya dikasihin aja kepada orang-orang yang miskin. Karena kalau yang disubsidi itu berarti orang-orang kaya nih seperti Pak Yusuf gitu, ya. Itu nggak usah disubsidi juga bisa beli, Pak Slamet juga bisa beli, Bu Erna, Bu Nanda gitu kan, ya. Ya, naik 10.000 nggak ada arti, tapi buat orang miskin 10.000 is everything kan gitu kan. Mungkin buat kita is nothing gitu, ya. Jadi ini ekonomi dan politik ini, ya, di belakangnya. Dan kemudian tentunya seorang general manager itu harus punya kemampuan memotivasi, motivator. Jadi kalau general manager itu tidak mampu berbicara, tidak punya kemampuan berkomunikasi, tidak punya apa istilahnya interpersonal communication yang baik gitu, ya, maka dia tidak bisa menjadi motivator. Karena itu mengapa general manager, CEO itu pasti dipilih dari orang-orang yang sudah punya pengalaman. Yang punya pengalaman ini berarti years kerjanya itu menjadi besar gitu. Misalnya semalam saya diminta bicara di Yayasan Senior Lansia Surabaya, yang isinya itu adalah para dokter-dokter, ya, dokter onkologis, dokter fisiater, macam-macam lah gitu, dokter baru. Saya cuma bilang kalau kita bicara, kalau saya jadi pengusaha gitu, saya melihat masalah lansia ini prospeknya sangat besar gitu, ya. Nah, untuk dibisniskan, bukan untuk diayomi, ya, untuk dibisniskan. Karena sampai hari ini saja jumlah lansia di Indonesia itu sudah 10% dari total population. Jadi ada 27 juta. Dan nanti pada tahun 2025 itu akan meningkat. Kita bayangkan 2025, ya. Kemudian 2045 itu mungkin 30% lebih begitu. Nah, kalau misalnya, ya, ini kalau saya jadi bisnis gitu, ya, maka saya lihat ini ekonomi and politics, ya. Kalau ekonomi, ya gampang, kita bikin rukun-rukun lansia yang istilahnya bukan semi komersial, ya, semi komersial. Mungkin seperti di Jepang, di Inggris, di Australia itu sudah ada tuh permukiman untuk lansia, ya, yang bukannya menampung lansia yang nggak bisa jalan, yang harus diganti popoknya, itu lain lagi, itu panti jompo gitu, ya. Ya. Nah, ini tentunya untuk bisa mengatakan itu ekonominya oke, politiknya gimana?
oh politiknya lansia itu bukan menjadi priority pembangunan, ya kan? Karena Komnas Lansia saja dibekukan, gitu. Ya, yang ada Komnas Perempuan, Komnas Lansia tidak, karena dianggap itu bukan sesuatu yang momentum, gitu. Tetapi by 2050 gitu ya, itu mungkin meledak gitu ya. Karena apa? Ya, mungkin keluarga di Indonesia sekarang tidak ada yang mau punya banyak anak ya. Jadi siapa yang akan ngurus keluarga-keluarga yang sudah sepuh-sepuh nanti? Nah, jadi kalau kita lihat keluarga zaman dulu, ada anak-anak yang ngurus orang tuanya. Tapi ada yang bilang gini, orang Indonesia itu sekarang udah mulai tidak ngurus orang tua. Saya bilang itu lagi-lagi ya, balik lagi gitu kan. Nah, kalau general manager itu kan problem solution gitu ya. Jadi dia problem solution itu penting sekali. Nah, ketika ada orang berkata seperti itu, nanti dulu gitu ya. Kalau dibilang orang Indonesia itu anak-anaknya tidak mau mengurus orang tua, itu mungkin hanya pencilan ya. Di dalam ilmu statistik itu bisa diabaikan. Karena itu di blow up ya, di blow up oleh media. Di blow up oleh media itu misalnya kasus anak membawa ibunya ke pengadilan karena punya utang bayar atau berebut tanah warisan, itu mungkin hanya 1-2 ya dari sekian juta penduduk Indonesia. Tetapi itu yang dianggap, wah, anak zaman sekarang itu tidak hormat, tidak santun. Belum tentu, karena budaya Indonesia sampai hari ini itu menganggap orang tua itu adalah surga ya buat anak kalau diasuh dengan baik. Jadi general manager itu selain strategis, balik lagi, dia juga motivator. Motivator itu penggerak SDM, dan kemudian juga dia melakukan problem solution yang terkait dengan apa ekonomi yang sedang booming dan apa politik juga yang sedang booming. Jadi intinya bukan hanya mengelola manusianya sebenarnya general manager itu. Dia itu mengelola duit, mengelola peralatan mesin, dan juga mengelola peralatan materi. Ya. Jadi kompleks sekali seorang general manager. Tetapi general manager kita seperti itu gitu ya. Sama juga kita menganggap menteri ya gitu ya. Menteri ini kan orang yang mengambil keputusan yang sangat luar biasa gitu ya. Ada Menteri Perdagangan yang misalnya mengatakan bahwa dia tidak bisa mengatur perekonomian mengenai apa gula segala macam gitu ya. Oh, kalau menterinya aja nggak bisa ngatur, terus siapa yang ngatur? Kan gitu kan? Coba yang ngatur, kita yang ngatur kayak gitu ya. Tapi kalau orang-orang ahli gizi bilang nih, udah kurangin aja gula gitu. Jadi saya baru tahu kemarin lagi ribut-ribut itu minyak goreng di rumah. Pembantu saya bilang, Bu, kan ada Bu yang dijual katanya 55.000 minyak. Aduh, gimana? Saya bilang, itu buat goreng ceplok telur doang. Baru tahu saya. Ya, rupanya sudah ada yang minyak goreng yang segini-segini gitu ya ukurannya gitu kan ya. Jadi rupanya sudah antisipasi juga gitu. Terus kalau kita bilang misalnya, oh orang sekarang antri gula. Dulu jam tahun 65 kan belum pada lahir nih ya. Kita sudah terbiasa dulu ya antri minyak tanah. Karena zaman dulu belum ada gas ya. Antrinya antri minyak tanah. Terus antri beras ya. Jadi beras, minyak tanah itu dasar semuanya. Tapi orang zaman dulu antrinya santun, baik-baik gitu ya. Nah kayak sekarang gitu, saya bingung ngeliat ibu-ibu ya Allah sampai berdesak-desak gitu begitu ya. Dan padahal kalau kita berhitung ya secara rasional, berapa sih sebenarnya minyak yang dibutuhkan oleh satu keluarga gitu kan ya. Dengan 2 liter aja itu bisa seminggu ya. Apa sih yang digoreng? Kalau memang nggak ada minyak ya udah nggak usah goreng, rebus-rebus aja gitu ya. Kemarin saya minta adik saya beli sate ya, sate ayam. Terus kata adik saya, kakak ini bumbunya katanya nggak digoreng kacangnya. Kok gitu ya? Karena nggak punya minyak goreng. Jadi bumbu sate sekarang tidak digoreng tapi disangrai ya. Jadi ini
Strategi lagi kan. Nah, strategi lagi. Berarti kan pedagang itu harus punya kompetensi bagaimana how to solve the problem. Ya, sama juga dia kan menjadi general manager untuk dirinya sendiri kan. Nggak ada minyak, tapi aku harus jualan. Kalau aku nggak jualan, aku nggak dapat duit gitu kan. Jadi adik saya waktu itu cuma mau beli satenya 5 kak, jadi kasihan katanya aku nggak jadi beli 5, jadi belinya 10 katanya. Karena dia belum ada yang beli katanya. Ya nggak apa-apa lah, beli 10 ya, beli lontongnya juga dua jadi 4 gitu ya. Dia ada dapat duit gitu. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa di dalam core kompetensi itu communication is the most important. Ya. Sangat penting sekali. Dan kemudian teamwork. Karena tanpa teamwork kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Jadi katanya gini, satu orang Amerika ya itu bisa menghasilkan macam-macam ya. Misalnya Bill Gates bisa menghasilkan apa? Satu orang Amerika. Tapi kalau orang Jepang itu 10 orang Jepang itu bisa menghasilkan satu macam-macam ya, Alibaba misalnya ya. Jadi ada orang yang memang bisa bekerja sendiri, ada yang memerlukan teamwork. Nah, di Indonesia saya nggak tahu. Jadi kalau tadi Pak Kaiful ada tadi siapa yang ngomong saya tuh ya mengenai variabel itu nanti dalam penelitian memang perlu ya. Ini variabel independennya apa, variabel dependennya apa, interveningnya apa gitu ya. Tetapi itu kan sifatnya sangat teoritis ya. Di dalam lapangan belum tentu seperti itu gitu. Tapi karena kita dibatasi kan, kalau penelitian itu dibatasi ya, nggak mungkin melihat semuanya, sehingga kita hanya menyerah-nyerah. Kira-kira variabelnya apa saja sih yang menjadi penyebab? Contohnya misalnya intention to live ya. Jadi ada kecenderungan orang untuk meninggalkan pekerjaan. Apa sih the main variabelnya ya, faktor penyebabnya? Apakah itu karena gaji, apakah itu karena climate dari perusahaan, ataukah itu teamworknya ya, teamworknya itu nggak jalan, atau memang tidak ada respect, nah atau tidak ada achievement untuk maju. Jadi semua itu nanti bisa diolah gitu ya. Misalnya mahasiswa saya pernah melakukan penelitian antara perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta. Ya. Salah satu yang dilihat ya adalah kinerjanya dari para dosen. Ternyata dari berbagai variabel yang diukur, misalnya salah satu loyalitas itu susah mengukurnya gitu ya. Tapi nanti bisa dicari ya kalau mau melihat ya. Jadi ketika diukur ternyata loyalitas PNS ini jauh lebih tinggi dibanding loyalitas dosen-dosen di perguruan tinggi swasta. Ya, loyalitas ya. Padahal kalau diukur dari gaji dosen di perguruan tinggi negeri itu lebih kecil dibanding di perguruan tinggi swasta. Ya. Tapi itu 10 tahun yang lalu penelitiannya ya. Kalau sekarang mungkin sudah bersaing. Karena perguruan tinggi negeri juga sekarang sudah mulai ya. Gajinya Nana di mana nih, di Setia ya? Di Setia ya? Iya, IPWIJA. Ini Prof. Di IPWIJA. Di mana? Di IPWIJA. Oh gitu. Oke. Itu swasta ya? Swasta ya? Iya Prof. Bukan. Swasta. Ya, nah kalau di swasta itu gajinya kan udah jelas ya, gitu kan. Ya, kalau di PTN misalnya itu gajinya berdasarkan golongan. Nah, golongan itu sudah tertentu. Tetapi sekarang dengan adanya sistem kinerja, begitu ya, ada tunjangan kehormatan, ada sertifikasi dosen, maka seorang dosen PNS sekarang itu tidak bisa berkilah, gaji saya kecilnya, saya perlu side job ya, job sampingan. Ya, enggak juga, karena sebenarnya gajinya sudah cukup besar kalau dia itu benar-benar mengajar dengan memenuhi 12 SKS ya.
minimal 9 SKS, PKD-nya bagus, ya sertifikasinya juga bagus, ya kalau seorang profesor apalagi ditambah dengan tunjangan kehormatan itu sudah banyak gitu ya. Tambah pergi struktural, gitu ya. Prof. Biar tambah lagi, biar harus menjabat struktural, biar tambah lagi, Prof. Iya, kalau sudah menjabat struktural lebih gila lagi. Iya. Gitu ya. Kalau dosen pemula masih sedikit, Prof. Harus tambahan struktural, Prof. Betul. Saya kadang-kadang suka bingung kalau bukan dosen, pegawai kontrak gitu ya, pegawai honorer, pegawai kontrak itu lebih rendah dari UMR gitu ya. Tapi kenapa mereka bertahan gitu kan? Nah ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Ada sesuatu, ada nilai ya yang tidak diperoleh gitu. Ya. Jadi katanya gini, kalau PNS itu ya gajinya kecil tapi pensiunnya seumur hidup. Nah sampai mati ya. Padahal pensiunnya juga tidak akan mencukupi gitu. Ya, saya pernah dihubungi oleh salah seorang pejabat di Jakarta. Pak, tolongin aku lah katanya. Dia bagiannya kakak ya. Tolongin aku apa gitu. Kakak pindahlah ke sini katanya gitu ya. Gaji swasta. Aduh janganlah, saya sudah enough lah judulnya gitu kan ya. Walaupun saya masih bekerja ini, saya lebih banyak ingin mengamalkan ilmu saja begitu kan. Bukannya mencari apalagi lah gitu kan. Nanti saya carikan aja lah dokter-dokter yang masih muda. Tapi persyaratannya kan lain lagi. Dokter harus lekor kepala. Cari dokter yang lekor kepala itu sama aja susahnya kan gitu kan. Nah ini kompetensi ya. Balik lagi di kompetensi. Untuk menduduki suatu jabatan itu tidak cukup hanya dokter, tapi jabatan pun harus lekor kepala. Itu gajinya luar biasa ya, udah puluh-puluh juta gitu nawarinnya gitu. Jadi ini rupanya tidak hanya di lapangan sepak bola ya, di lapangan perguruan tinggi juga sudah mulai nih gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini memang betul tadi ya yang dikatakan kita mau pakai apa nanti kalau mau melakukan penelitian itu. Macam-macam nanti ujinya bisa ya. Bisa pakai SEM, bisa pakai SWOT analysis gitu ya, bisa pakai AHP gitu ya. Analisis variety proses, tapi itu tergantung kepada tujuan yang ingin kita capai gitu. Jadi saya pikir ini udah cukup bagus nih. Nanti saya share aja ya, karena materinya ini cukup banyak nih. Paling enggak, bentar. Gitu. Share screen. Pas bisa bawa partisipan screen. Sharing. Oke. Nah, nanti saya kirim aja lah gitu ya. Tapi paling tidak misalnya kalau kita lihat di sini ya, bisnis ketika kita bicara tentang kompetensi itu pertama kompetensi itu harus berpatokan pada kriteria. Kriterianya apa ini gitu. Jadi kriteria yang disepakati itu pasti ada yang hard kriteria, ada yang soft gitu. Dan kemudian, biasanya kompetensi ini divalidasi oleh kriteria itu sendiri. Jadi kalau kita lihat ya, matrik analisis dari kompetensi ini nanti bisa dibaca ya, nanti nggak bisa di ini ya. Sudah Prof, sudah dijadikan host Prof. Oh, sudah ya? Sudah bisa? Sudah. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada kriteria kompetensi untuk manajer ya. Ini ada kategori interpersonal. Ini model Mintzberg ya. Tapi tentunya tergantung kita mau pakai model yang mana. Oke. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, pertama kategori interpersonal ya, peran sebagai pemimpin boneka. Sekarang kan banyaknya istilah ya, pemimpin boneka. Manajer berperan sebagai ketua organisasi itu hanya sebagai simbolis saja. Nah,
Nah, peran sebagai pemimpin manajer ini harus membangun atmosfer ya dan memotivasi subordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Tapi bisa juga peran sebagai perantara. Yang paling bagus adalah di sini ya, peran sebagai pemimpin. Kemudian dia juga berfungsi sebagai kategori informasional. Jadi perannya sebagai pemantau, mengumpulkan semua jenis informasi yang relevan dan bermanfaat bagi organisasi. Jadi kalau kita lihat di sini kategori informasional, kemudian sebagai penyebarluasan informasi. Jadi kita lihat bagaimana seorang general manager itu memang harus tahu segala macam, serba tahu judulnya. Nggak bisa bilang, oh saya nggak tahu gitu ya, salah gitu. Nah, yang ketiga itu adalah mengambil keputusan. Jadi di sini ada kategori sebagai pengusaha, ya, berinisiatif aktif mengendalikan perubahan organisasi untuk disesuaikan dengan perubahan lingkungan. Misalnya hari ini IPB sudah melewati UI ya di dalam kriteria Mendikbud ya sebagai inovator pertama ya. Waduh gaya ya. Kenapa harus dibanding-banding dengan UI? Ya gitu kan. Nah, ya ini hanya untuk menunjukkan apa? Bahwa oke lah IPB udah keren nih gitu ya. Tapi mungkin nanti Pakuan juga akan begitu karena setiap universitas juga sekarang kan diminta ya untuk bisa ya menampilkan akreditasi yang baik. Salah satu akreditasi, ya poin akreditasi itu adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswanya itu satu cepat lulus, kedua menulis di jurnal-jurnal terakreditasi internasional. Kemudian peran sebagai pengendali gangguan, ini mengatasi ubahan-ubahan yang tidak diharapkan. Peran sebagai peratur sumber daya, peran sebagai perunding. Kayaknya banyak amat di pekerjaan manajer. Nah, kemudian kita lihat di sini kompetensi manajer. Ini tergantung siapa yang kita mau pakai konsepnya gitu ya. Jadi dia harus manajemen tujuan dan kegiatan, kepemimpinan, balik-balik lagi di semua kepemimpinan dimanapun konsep tentang kompetensi manajer itu selalu ada. Nah, kalau kita jadi pemimpin pertama ya, ini harus ada kemampuan mengkonseptualisasi ya segala macam dalam bentuk umum yang operasional. Kemudian kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi ya, kemampuan berkomunikasi, kemampuan membangun kepercayaan ya di kalangan staf. Jadi banyak sekali gitu ya pekerjaan dari seorang manajer. Kemudian ini menempatkan karyawan secara optimum sebagai potensi sumber daya manusia yang memiliki keunikan. Nah, jadi kalau kita jadi manajer, kita menaruh karyawan itu bukan karena dia saudara kita, atau tetangga kita, atau mantan pacar gitu ya, tapi atau mantan teman gitu. Tapi kita lihat dia bisa apa gitu. Sehingga di sini proses manajemen kelompok karyawan itu sesuai dengan kompetensinya. Kemudian tetap harus fokus juga pada faktor-faktor lain. Jadi fokus pada faktor lain ini harus memiliki persepsi yang objektif dan sekecil mungkin ya unsur subjektifnya itu dihilangkan. Jadi misalnya sekarang ini orang lagi rame ya kalau kita lihat Bapak kita ya, Bapak Jokowi ya lagi sibuk dengan IKN-nya kan. Ya, apa tuh IKN? Ibu Kota Nusantara ya, Ibu Kota Nusantara ini. Banyak sekali itu ya pro dan kontra ya. Tetapi yang penting adalah bagaimana Pak Jokowi ini meyakinkan masyarakatnya gitu ya bahwa ini memang perlu begitu. Tapi ini perdebatannya panjang lah gitu ya. Bahkan ada yang tanya kenapa sih pemilu ditunda gitu ya. Kenapa pemilu ditunda ya. Karena kalau pemilu itu ongkosnya besar ya, berapa ratus triliun gitu kan. Duitnya nggak ada barangkali kan gitu kan. Tapi ini semua kan nggak bisa terbuka secara menyeluruh ya. Ini besar ya, kalau Anda mau melihat ini silakan ya. Tapi ya saya nggak mengusulkan sih untuk melihat yang begitu-begitu. Karena nanti repot juga begitu ya. Oke, jadi kalau nanti saya share aja ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, apa? Oh ya udah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sekarang udah 7.30 ya. Prof, izin bertanya sedikit aja sebelum ditutup. Ya,
Itu Iya, saya iya. lihat kok Prof itu banyak sekali ya tulisan Prof di apa, pertama memang sudah lama juga ya berkecimpung di Ah, akademisi, dan kedua iya. mungkin sedikit saja gitu sekilas pengalaman Ah, Prof menulis, karena saya juga masih belum ke Scopus ya Prof, yang baru prosedur internasional, cuma secara singkat gitu ya Prof. ah, Prof itu saya lihat tulisannya banyak sekali. oh, Hanya untuk ilmu kita nanti supaya memudahkan kita ya, lulus ya, cepat ya. waktu Prof. Ada judulnya apa ya? Dulu Kiat-kiat ketika lah, saya kiat-kiat Prof. saya juga belum sempat sih ya nulis, kepingin juga sih menulis ya pengalaman gitu ya. Jadi uh, sejak saya jadi dokter gitu ya, pekerjaan saya itu satu uh, sampingan ya, jadi konsultan ya. Nah, dari konsultan ini kan mau tidak mau harus menulis juga gitu. Kemudian saya juga kepala atau direktur pusat pendidikan dan pelatihan pada masyarakat di lembaga pengabdian masyarakat IPB. Itu selama 3 periode. Salah satu program yang boleh dibilang spektakuler yang saya lakukan itu banyak sih. Yang pertama itu adalah sebagai koordinator nasional ya program pemberdayaan petani, praksida tani. Ya. Itu pada zamannya Pak Habibie. Dan itu dilakukan di 13 provinsi. Dari hasil itu juga banyak yang ditulis. Kemudian pertama ketika saya menjadi kepala pusat itu saya mengembangkan pembinaan desa-desa di lingkar kampus yang mungkin dibaca tadi ya, ada di desa lingkar kampus. Kemudian ketika saya jadi konsultan juga saya pergi ke Sulawesi ya, di Satrego, Gumawa Sangka, hingga ya apa ya istilahnya, kebetulan aja bisa nulis Nanda gitu. Kebetulan bisa nulis gitu ya. Kalau dulu itu tuh apa istilahnya dari seminar ke seminar begitu gitu ya, ketika masih muda. Kalau sekarang saya walaupun udah nolak kadang-kadang masih juga saya diminta gitu ya. Ya semalam itu ngomongin lansia lah, terus belum lama lagi itu ngomongin tentang bagaimana pemberdayaan sumber daya manusia perempuan di Indonesia, karena perempuan ini kan hampir setengah ya, dari sumber daya manusia di Indonesia. Jadi kalau pembangunan tidak memperhatikan SDM yang perempuan itu kita akan kalah gitu kan. Ya. Tapi kan orang belum tahu, padahal di Sustainable Development gitu kan ada 17 poin tuh ya. Ada, nanti silahkan ya kalau mau cari ya, SDGs ya, itu SDGs, kemudian Terus peran gender yang keempat ya Prof. Iya, itu peran gender ya. Tapi peran gender itu tidak hanya ngomongin perempuan sebenarnya gitu kan. Karena itu ngomongin tentang sumber daya manusia yang kompetensinya itu perlu ditingkatkan gitu. Karena rata-rata perempuan itu pendidikannya rendah gitu. Tetapi gitu ya, walaupun rata-rata pendidikan perempuan itu rendah, yang anehnya gitu, ketika perempuan itu sudah sampai misalnya kan Anda nih ya udah sampai di S3 gitu ya, itu kan udah melewati saringan yang luar biasa ya untuk bisa masuk ke level S3 gitu. Karena ternyata di IPB sendiri kalau jumlah perempuan itu dulu zamannya saya itu cuman ada 20% ya. Kemudian sekarang sudah 60% mahasiswa itu dari kelaminnya perempuan. Jadi kalau dari 12 yang lulus cum laude, itu 10 adalah perempuan. Kenapa bisa begitu? Saya selalu bilang gini, karena proporsinya juga memang besar, peluangnya juga menjadi lebih besar kan gitu. Tapi zaman saya juga banyak yang lulus cum laude itu perempuan begitu. Ya. Jadi apa nih kompetensi? Kompetensi itu berarti core value-nya itu adalah akses ya, akses opportunity. Kalau orang diberi opportunity, maka kompetensinya itu akan keluar gitu. Jadi judulnya sih sebenarnya kalau mau nulis pengen nulis aja sih gitu. Cuman kalau sekarang kan mau menulis itu bingung ya mau ditaruh di mana gitu kan gitu ya. Karena jurnal itu punya persyaratan macam-macam. Nah mungkin nanti kalau saat tadi Nanda udah punya tuh tulisan bagus gitu kan
ya. Tapi nggak usah nama saya nomor 1 gitu ya. Jadi yang di awalnya itu ya Pak Yusuf lah gitu kan. Dan kalau nulis itu semua corresponding author itu ya harus ditulis ya emailnya gitu supaya bisa bisa semuanya diinformasikan ya oleh tertentu. Dan tiap jurnal itu sama juga ya, punya kriteria sendiri-sendiri. Jadi ketika kita mau mengirim sesuatu ke jurnal apapun, ke ini apapun gitu ya, maka kita harus lihat persyaratannya itu apa ya gitu. Dulu saya sering diminta jadi reviewer, tapi sekarang udah males gitu ya, capek juga gitu ya. Tapi kalau ada teman yang minta tolong ya iyalah udah di review. Karena kan masih banyak sekarang yang muda-muda gitu kan. Saya ini kan perpanjangan bakti gitu ya gitu. Nah istilahnya apa ya? Ketika menulis itu jangan bosan untuk mengulang. Kan ada orang gini, stuck nih ya, stuck sebentar gitu ya, udah berhenti gitu ya. Padahal kalau kita udah berhenti, untuk memulainya kembali itu lebih lama. Jadi tulis aja apa yang ada di kepala itu ditulis, kemudian banyak baca. Nah kalau banyak baca itu dengan sendirinya itu akan dapat informasi gitu. Ya barangkali itu ya Nanda ya. Ya terima kasih Prof. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, pada ngantuk ya. Ini kuliahnya kalau dari pagi atau dari apa ya? Sore, Prof. Sore jam 5 kali aja. 5, Prof. Oh gitu. Seminggu berapa kali? 2 kali. 3 kali. Oh Jumat Sabtu saja. Jumat Sabtu. Ya. Sabtu dari pagi. Pagi sampai jam 1. Oh iya, iyalah. Berarti kelas khusus ya ini ya. Ya, nggak ada yang malah. Ya kelas khusus. Kalau di PPA kelas khusus itu mulainya malah jam 6.30 ya, jam 6.30 sampai jam 9.30 ampun deh. Ya, ya itu kelas khusus terutama untuk mereka. Nah ini balik lagi nih ya kompetensi individual kan gitu ya, bahwa waktu yang tersedia juga termasuk kan ya di dalam perhitungan ya. Mengapa sekarang perguruan tinggi buka kelas-kelas khusus, kelas bisnis yang menampung ya mereka yang sudah bekerja tapi ingin mengembangkan dirinya lebih lanjut. Karena kalau ikut kelas reguler nggak mungkin kan, kelas reguler itu pagi mereka kerja ya. Nah itu dicarilah hari Jumat sore, Sabtu gitu, karena pekerjaan yang formal itu kan Jumat Sabtu tidak ada gitu. Tapi untuk perusahaan-perusahaan multinasional corporation kadang-kadang Sabtu pun mereka kerja ya gitu ya. Saya bingung juga gitu ya kalau dengerin anak saya atau mantu saya cerita, Mama mau pergi ke sini gitu ya. Ada anak saya ada yang kerja di Unilever, ada yang kerja di Microsoft ya. Atau ya kalau kapan-kapan perlu dosen tamu, aku nanti boleh lah. Dia menjadi salah satu manajer di Microsoft, kemudian di IBM, ya, di Unilever. Ya kerjanya semua nggak ada yang ngurutin saya tidak di PNS gitu ya. Kata mereka lama PNS kayaknya. Padahal ya kembali lagi kepada ada core ya, apa sih the objective of your life lah gitu kan. Kalau tujuannya untuk cepat kaya ya, tapi ya alhamdulillah saya PNS aman-aman aja lah, bisa punya rumah, punya kebun, macam-macam. Suami saya juga PNS, Prof. Ya, kenapa? Suami saya juga PNS, Prof. Iya, nggak apa-apa, insya Allah ada rezekinya. Ada rezekinya. Cuma memang berbeda ya dengan zamannya Pak Harto, zamannya Pak SBY. Ya, PNS itu hidupnya kan dari SPJ ya dulu ya, gitu kan, kayak yang di pemerintahan. Tapi sekarang kan susah gitu kan. Ya jadi ya nggak tahu lah ya. Pokoknya yang penting jangan korupsi lah gitu kan. Nah, karena kalau korupsi itu ya berat lah ini tanggung jawabnya gitu. Ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Udah, kalau kapan-kapan mau ke rumah juga boleh. Nantilah kalau pandeminya sudah hilang gitu ya.
yang dimenangkan orang S3. Yang ada yang tinggal di Bogor siapa? Saya di Bogor. Saya Prof. Bogor. Siapa? Di Saya Bogor. Bogor. Di daerah mana Hera? Di komplek PDK Prof dekat Polresta Bogor Utara. Oh, Bogor Utara. Masuk kota ya, masuk kota ya, ke kabupaten ya. Ya, dekat Villa Bogor Indah. Oh, Bogor Indah. Kalau saya mah di Gunung Batu. Oh, di Gunung Batu ya. Dekat Yonif sebelum Yonif. Oh, Yonif. Iya. Enggak Sebelum tahu. Yonif. Sebelah rumah saya ada rumah sakit bersalin Gianza. Mungkin main ke sana Prof. Lebaran Boleh. Idul Fitri. Di pinggir Insya Allah jalan. mudah-mudahan COVID-nya udah nggak ada ya. Oh, nggak ada lah Omikron. Kan Omikron ini juga takut sama kita sekarang. Oh iya, di rumahnya. Karena Tanya ya, rumah di mana ya? iya, Gunung Batu. karena ya menurut saya sih ya kita Oh, tahu. sama boleh, tapi terlalu takut juga ya bikin senewan ya kan gitu. Jadi ya mampir ya Bi ya? Biar ayah. Karena kalau kita percaya bahwa takdir itu salah satunya adalah kematian, maka matinya itu kan bisa dengan berbagai macam cara ya. Sebelum Ada yang UTS tapi ditembak, ada yang Hanya ya? ketabrak, Biasanya di rumah hari apa, Prof, gitu ya? COVID, gitu. Cuman kalau kita ngomong begini kan sepertinya kita orang yang tidak terpelajar, tidak mendukung program pinter tadi Bi, pemerintah. makin Bi gitu ya. gaya Saya ingatnya selalu Bi, bilang, tinggi Bi. masker, Sama Umi aja inget dia masker aja setia. udah, kalau mau ke rumah nggak apa-apa gitu kan. Ada di rumah jam hari apa Prof? Saya di rumah terus kok. Karena kan belum kuliah, saya kan nggak ngadar S1. Ada ngadarnya S3 atau S2 lah, paling ngadar S3. Dan S3 di IPB maupun, pokoknya di semua IPB itu levelnya masih tetap ini, online. Berarti boleh main ya Prof ya? Kalau S1 sebagian sudah ada yang tatap muka ya, offline ya gitu ya, tatap muka. Terutama yang praktikum. Tapi waktu pertama kali Februari ya, semester baru, Alamatnya. itu minggu pertama dibuka, minggu kedua tutup lagi. Karena langsung berjatuhan. Tapi sekarang udah mulai PTM lagi untuk yang S1 Dekat apa? ya. Kalau Yonif. S2, S3 saya Deket di Yonif. rumah aja kecuali ngajar gitu. Kalau ngajar kan masih lewat Zoom ini gitu kan. Deket Kecuali Yonif. ada Yonif mahasiswa 315. datang gitu mau bimbingan ya. Biasanya 2-3. Kasihan juga karena bimbingan Ini lewat paling lama Zoom ini. itu kan tidak Presentasi efektif. gara-gara Umi. Iya kan? Yonif berapa? Oke. Baik, ada lagi yang bertanya? Rumahnya deket Tidak ada. Yonif 315 ya Prof ya? Berapa? Deket Yonif 315 ya Prof rumahnya? Iya, Oh, iya. betul. Gunung Batu nomor 81. Oh iya. Depan rumah saya itu ada sentral Gunung Batu. Oh iya. Ada apotek, ada JNE. Pokoknya tinggal rumah saya tinggal satu-satunya, yang lain tuh udah bisnis semua. Ketika tahun 70 saya pindah ke situ, rumah banyak ya, tanah kosong juga masih banyak. Sekarang ini udah penuh dengan Oh Bi, bisnis, rumahnya Bi. nggak nyaman. Jadi nggak jalan sih. Makanya saya Kenal nggak Bi jual sama ke Prof rumah, Aida tapi ini? belum laku. Pernah ngajar lagi nggak? Kepingin pindah gitu ke Jakarta. Tapi kalau mau pindah juga walaupun ada di Jakarta, Bilang ya. kan harus diurus. Nah itu balik lagi tuh satu strategi gitu kan. Karena kalau rumah ditinggal itu pasti Umi tahu. hancur ya, kan gitu kan. Harus ada isinya gitu. Mangga tuh kalau mau ke rumah Iya silakan. Prof, insya Allah Boleh. Prof. Suami saya karena lulusan IPB juga Prof, S2 di Perintis. Iya, siapa? Tapi fakultas pertanian beda fakultas Prof. Aditya. Nanda. Nanda di fakultas Bukan suami. Suami? Iya. Pertanian? Ya dia tahu alamat yang Yonif nomor 31 insya Allah nanti sebelum Ramadan Gitu. ke rumah Prof. Suami kerja di IPB juga? Enggak, di Kementerian Pertanian cuma dulu IPB. Kementerian Pertanian. Iya. S2-nya, S2-nya di IPB. Iya, dulu iya. S1 juga di IPB. IPB juga alumni dong? Iya, alumni, Prof. Insya Allah mampir Prof, boleh ya Prof? Boleh.
boleh. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Oke, selamat malam ya. Yang kelompok 1 2 kalau mau bikin jurnal juga boleh ya. Silakan aja. Insya Allah, Bro. Ya, silakan ya. Baik. Sayang soalnya udah nulis capek-capek gitu nggak dipublikasikan kan menambah DKD ya. Lumayan kalian dosen ya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sama-sama. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat istirahat. Selamat istirahat Bu Terima Erna. kasih Guru Plena, sehat selalu ya. Sehat selalu semuanya. Sehat Bu Erna. Prof. Ya, ini masih di jalan ini. Belum berani bukain. Kemana Bu Erna? Ya, makasih. Rumahnya ya Bi ya Prof ya, biar nilai A ya. B.